Benarkah ada benua yang kemudian hilang yang namanya benua Atlantis? Itu salah satu penambah kenapa saya makin percaya kalau kayaknya Atlantis kayaknya di Indonesia deh. Mau bantah habis-habisan. Betul dong, harus. Aduh, aku minum dulu deh kalau gitu. Ya ampun. Kenapa kita nggak sebut aja bahwa ini sebenarnya jauh lebih maju daripada Atlantis? Cuman nggak ada namanya, karena memang tidak pernah ada yang namanya Atlantis itu. Apakah di Nusantara ada sebuah peradaban yang tenggelam? Fix, jelas ada, pasti ada. Nah, Atala ini mungkin kalau masuk ke dalam translasinya orang Yunani jadi Atlantis. Karena orang Yunani itu biasa menyebut segala sesuatu dengan akhiran S. Setuju, iya. Jadi mungkinkah kalau mau dikaitkan ya, mungkinkah itu adalah kerajaan Atala yang disebut oleh orang India ada di wilayah Nusantara? Mungkin. Setuju kamu ya? Aku setuju, kalau gini aku setuju, aku suka. Katanya mau ngebantah guru gembul. Ya, aku membantah masalah Platonya, tapi aku setuju kalau ini, aku suka. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, jangan disingkat. Kontroversi, toleransi. Kok tuh? Pak Helmi salah terus. Ya, Jangan dipotong. jangan disingkat. Jangan disingkat ya, jangan dipotong, jangan disingkat. Kalau disingkat, Banyak. saya kalau dipotong sakit lah ya. Apanya ya? Ya itu. Orang Ya itu yang tuh nyerempet itu kan masalah imajinasi ya kan? Iya, perspektifnya mereka tapi kita yang Iya, salahin. salahin. Betul. Salah sendiri. Padahal kita juga memang mancing-mancingnya kita Mancing-mancing bersama. Jangan salahin kita kalau Anda terpancing ya kan. Oke, tetap dengan bintang tamu kami hoodie kuning. Halo. Yang tidak pakai hoodie sekarang. Yang tidak pakai hoodie? Kamu nggak pakai hoodie sih? Enggak ada Konsisten hoodie-nya. banget. Ya ampun. Oke, jadi Nanti aku kalau diundang lagi aku pakai hoodie deh. iya dong. Pak Helmi. Siap. Gue juga pakai hoodie lah. Dan hari ini kita akan bicara tentang misteri juga, yaitu benarkah ada benua yang kemudian hilang yang namanya benua Atlantis? Yes. Termasuk ada penulis buku yang mengatakan bahwa jangan-jangan benua Atlantis itu adanya di Indonesia loh. Ya, jadi ini menarik dan wah kayaknya hoodieku. Aku udah semangat. Kamu udah banyak banget ya. Aku udah semangat nih Ayo, karena ayo, aku silakan. ini adalah topik yang aku suka banget karena aku baca buku tentang Erisio Santos ini udah beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Dia berteori kalau itu di Indonesia. Betul, dia berteori kalau itu di Indonesia. Kenapa? Di mana? Karena Di Aceh? Bukan, Indonesia itu dulunya. Sunda. Betul. Jadi 22.000 tahun yang lalu Indonesia itu kan air laut itu sebetulnya kan lebih turun dari sekarang sekitar 150 meter Iya. Jadi sebetulnya Indonesia itu sebagian itu nyambung sama Singapura dan yang lainnya gitu. Katanya seperti itu. Jadi menurut Pulau Indonesia pun nyambung kan, Sumatera, Kalimantan nyambung iya, semua ya. nyambung semua. Sungai-sungai nyambung. Sungai semua nyambung. Makanya sebetulnya yang beda itu Sulawesi. Makanya kan kalau kita lihat kenapa sih binatang yang ada di Sulawesi itu berbeda dengan binatang yang ada di Kalimantan. Garis Wallace ya. Yes, betul. Wallacea. Iya, karena binatang itu nggak bisa berenang ke sana. Jadi yang ini di sini, yang ini di sana, dan itu sampai sekarang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang membuat saya sesuka itu sama Erisio Santos adalah beliau ini mempelajari tentang Atlantis itu selama 29 tahun sampai beliau meninggal. Yang terjadi setelah beliau meninggal, manuskripnya itu belum dipublish, ditaruh di apartemennya dia. Anaknya Erisio datang kucuk-kucuk ke rumahnya, ngeberesin kan, papanya udah nggak ada, ngelihat dia ini apa? Dokumen. Betul, dokumen ini kemudian dibukukan sama dia sampai merinding. Dibukukan sama dia dan akhirnya dijadikan sebagai buku gitu, dan buku ini tuh kontroversi banget karena banyak orang yang nggak percaya Atlantis itu ada banyak sekali yang percaya kalau Atlantis itu lokasinya bukan di Indonesia, mereka percaya kalau Atlantis itu lokasinya di Caribbean Sea gitu, nggak mungkin di Indonesia, ada di sana lah katanya gitu. Nah tapi dari buku ini saya ngelihat kayaknya nih Erisio dia beneran ngerti, ditambah lagi kemarin Graham Hancock sempat bilang kalau ini Graham Hancock itu salah satu Penulis lain lagi, peneliti. dia peneliti gitu Ya. kan, yang dia punya serial di Netflix namanya Ancient Civilization. Itu episode pertamanya itu tentang Gunung Padang. Yang mana ternyata Gunung Padang itu begitu di-drill sampai ke bawah, diambil salah satu batuannya, ternyata itu berasal dari 22.000 tahun yang lalu dan itu merupakan konstruksi buatan manusia. Jadi bukan karena alam. Seperti itu. Gunung Padang. Kita pernah bahas Gunung Padang. Pernah bahas. Yang itu gitu. Jadi itu salah satu penambah kenapa saya makin percaya kalau kayaknya Atlantis kayaknya di Indonesia deh. Saya langsung se-excited itu gitu loh. Boleh sharing judul bukunya ya? Barangkali ya penonton kita kepengen tahu juga. Judul bukunya adalah The Lost Civilization of the Ancient Lost Civilization
Finally Found. Yang menulis adalah Airicio Santos. Dia itu orang Brazil, gitu. Oke. Atlantis Finally Found. Iya, Atlantis Finally Found. Akang ada mau nambahin atau mau ngebantah? Mau bantah habis-habisan? Betul dong harus. Aduh, aku minum dulu deh kalau gitu. Ya ampun. Tapi kamu boleh aja bantah dia. Orang dia bukan guru kayak apa gitu, enggak lah. Jadi itu biasa disebutnya jumping conclusion, gitu kan? Jumping conclusion. Jadi Terlalu lompat ya jadinya. Jadi maksudnya gini, benua-benua yang tenggelam di seluruh dunia, daratan-daratan yang tenggelam itu banyak sekali. Yang sekarang ditemukan puluhan di Mesir, di Jepang, di Nusantara itu banyak sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Atlantis juga disebutkan oleh Plato dalam bukunya itu. Betul. Kemudian yang ketiga, Atlantis itu di Indonesia, nah itu beda lagi. Jadi benua yang tenggelam belum tentu Atlantis, walaupun benua itu memang ada. Atlantis disebutkan belum tentu merujuk pada benua-benua yang tenggelam. Dan apakah itu juga di Indonesia? Kalau misalkan di Indonesia ditemukan, ada kolektor di Indonesia yang mencari ke seluruh wilayah Nusantara bukti-bukti Atlantis. Dan di situ ada tombak dari emas, ada benda-benda artefak. Diketemukan? Banyak ditemukan di wilayah-wilayah perairan Indonesia itu banyak. Tapi apakah peradaban kuno yang tenggelam di Indonesia itu adalah Atlantis? Nah, Belum tentu. Itu belum tentu. Belum ada. Justru saya malah berpikir bahwa ini adalah wujud dari inferioritas bangsa kita. Jadi bangsa kita itu berperadaban maju, berperadaban tinggi, dan seluruh ilmuwan bersepakat bahwa itu setuju. wilayah Nusantara itu salah satu pusat peradaban paling kuno di dunia. Karena wilayah tropis yang tadi itu sempat tenggelam sebenarnya 12.000 tahun yang lalu tenggelamnya karena zaman glasial itu. Ya itu betul. Tapi apakah itu adalah Atlantis? Kenapa kita nggak sebut aja bahwa ini sebenarnya jauh lebih maju daripada Atlantis? Cuman nggak ada namanya karena memang tidak pernah ada yang namanya Atlantis itu. Jadi maksudnya tidak pernah ada namanya Atlantis itu selain dari bukunya Plato itu. Itu yang pertama menyebut Atlantis bukunya Plato kan? Pertama dan terakhir. Karena memang tidak ada yang lain. Pertama dan terakhir. Nah, karena tidak ada buku yang lain yang mengaitkan itu, jadi bisa aja namanya misalkan aslinya itu adalah Salakanagara gitu. Nah, yang wilayahnya yang Indonesia banget gitu. Kan bisa aja seperti itu gitu. Nah, terkait dengan Atlantis itu ada kemungkinan, jadi para akademisi itu lebih cenderung pada bahwa Atlantis itu adalah metaforanya Plato. Kan Plato itu nulis buku Republik. Dalam bukunya Republik itu dia jelaskan bagaimana pemerintahan paling ideal. Tidak demokratis pemerintahan ideal itu, tapi pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang berkesadaran, yang kemudian dia menjalankan pemerintahan dengan begini dan begitu, begini dan begitu, dan cerita Plato itu kemudian dimetaforakan dalam bentuk yang namanya Atlantis itu, di mana di situ ada kebebasan, di mana di situ masyarakat berbaur satu sama lain dengan kondisi yang baik-baik saja dan sebagainya. Dan kemudian tapi ketika mereka congkak, mereka sombong, mereka mau menyerang wilayah lain, kemudian Tuhan marah dan menenggelamkannya. Jadi kemajuan sebuah bangsa itu akan dihancurkan ketika mereka mulai tamak gitu. Jadi itu sebenarnya adalah pikiran metaforis gitu. Ya, tapi itu adalah pandangan sebagian besar sejarawan dalam melihat buku-buku Plato gitu. Tapi di luar itu, apakah di Nusantara ada sebuah peradaban yang tenggelam? Fix, jelas ada, pasti ada. Kutai itu bukan yang pertama, itu yang pertama catatannya ditemukan, bukan berarti dia peradaban tertua dan pertama di Nusantara. Begitu. Jadi ada juga yang kemudian mengaitkannya dengan Lemuria, bahkan ada yang bikin bukunya itu Arkitirema dan hal yang semacam itu. Tapi buku-buku yang berhubungan dengan Atlantis selain dari Airicio Santos itu kebanyakan adalah buku-buku teosofis. Nah, Airicio Santos itu dia melihatnya dari yang paling sederhananya itu adalah dia melihat bahwa Nusantara itu adalah wilayah yang sepanjang tahun terkena cahaya matahari. Dan kemudian dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan dia ada di antara laut, daratan begitu, dan banyak gunung api di situ yang semua itu mengindikasikan itu adalah wilayah Nusantara begitu. Tapi Airicio Santos harus diakui itu adalah teori ke-34 atau hipotesis ke-34. Karena sebelumnya ada hipotesis lain. Ada misalkan yang menyebut di Yucatan itu ada sebuah danau dan di situ Semenanjung Yucatan, Meksiko, ya. Betul. Dan di situ itu orang-orang menyebut atol dan antis, besi dan saya lupa lagi di situ. Tapi di situ ada danau dan ketika masuk ke dalam danau itu, di situ banyak reruntuhan kota-kota kuno.
yang juga mengindikasikan jangan-jangan Atlantis itu adalah Atl dan Antis yang dimaksud itu orang-orang. Jadi ketika Eropa nyebrang ke wilayah pasti semenanjung Yucatan itu kan, sampainya di situ. Di situ ada danau yang nampaknya dulunya ada sebuah pulau yang tenggelam karena satu hal. Kemungkinannya adalah gara-gara gunung meletus. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan Atlantis. Ada juga yang menyebutnya itu di Turki karena di situ juga ada peradaban-peradaban yang tenggelam. Ada banyak sekali kemungkinannya. Nah, justru yang Prof. Aryo Santos itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, itu yang jaraknya paling jauh, yang tidak memungkinkan untuk menyimpangnya terlalu jauh ya, jaraknya dari lokasi-lokasi hipotesis yang lain. Kan maksudnya gini, kalau Plato itu ceritanya Atlantis itu mau menyerang Yunani, tapi kemudian dia tenggelam, begitu kan? Nah, kalau orang-orang Atlantis itu mau nyerang Yunani di masa lalu, kemudian dia benar-benar ada di Nusantara, dia membutuhkan waktu 1 tahun untuk sampai ke sana, sehingga kurir atau telik sandi orang Yunani yang harus ngasih tahu ke Yunani, oi, Atlantis mau nyerang gitu, seharusnya dia kalah cepat. Karena Atlantisnya udah sampai duluan. Dengan teknologi Atlantis, pasti lebih cepat datang ke sana dalam waktu 1 tahun daripada telik sandinya orang Yunani tadi itu. Tapi boleh aku potong sedikit ya? Boleh dipotong. Jadi, jadi gini, kalau menurut saya, jadi ada banyak orang-orang yang pernah cerita kepada saya, ini orang-orang yang bisa dibilang guru lah ya, jadi saya itu dulu pernah punya yang namanya guru silat, saya pernah belajar silat by the way, pengen tahu aja, penasaran gitu kan, dan dia selalu bilang, dan dia selalu menginfokan kalau orang zaman dulu itu bisa time traveling, jadi dia bisa ada di satu tempat, terus dia tiba-tiba pindah ke tempat lain, karena apa? Balik lagi dia tuh belajar manusia pada masa lampau itu, mereka paham betul tentang frekuensi dan lain-lain, katanya sih seperti itu. Kemudian kalau bicara soal Plato dengan bukunya itu sebetulnya adalah dialog antara Socrates dengan Timaeus itu. Jadi buku itu adalah dialog. Jadi seperti percakapan. Apakah itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar atau tidak? Belum tentu. Gitu bisa jadi itu hanya teori, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bicara Atlantis mungkin nggak di Indonesia, tapi jelas ada lost civilization di Indonesia. Itu saya setuju banget. Mungkin namanya bukan Atlantis, yes, saya setuju banget. Saya lebih suka itu diberi nama yang lebih Indonesia gitu ya. Ada yang nama yang paling masuk akal. Apa? Atala. Ada Atala. Jadi orang India kuno itu pernah cerita bahwa di selatan itu ada sebuah kerajaan kuat dan besar namanya Atala. Which is Indonesia? Iya. Maksudnya wilayah selatan India yang besar itu nggak mungkin Sri Lanka, karena Sri Lanka sudah punya namanya tersendiri kan. Dia sebutnya Atala. Jadi apakah Sri Lanka itu namanya Ceylon atau itu ya apa? Serendip. Mereka nyebutnya Alenka. Orang-orang Alenka. Iya, nyebutnya Alenka. Jadi mereka sudah punya namanya di situ. Atau misalkan ada nama lain dari sana itu adalah daratan Kunjara atau apa ya? Saya lupa namanya itu. Orang India tuh punya namanya di sini secara khas. Tapi kalau itu mereka menyebutnya Atala di kepulauan, kemudian dikelilingi lautan dan sebagainya. Nah, Atala ini mungkin kalau masuk ke dalam translasinya orang Yunani jadi Atlantis. Karena orang Yunani itu biasa menyebut segala sesuatu dengan akhiran S. Setuju. Iya. Jadi mungkinkah kalau mau dikaitkan ya, mungkinkah itu adalah kerajaan Atala yang disebut oleh orang India ada di wilayah Nusantara? Mungkin. Setuju kamu ya? Aku setuju, kalau gini aku setuju, aku suka. Katanya mau ngebantah guru gembul. Ya, aku membantah masalah Platonya, tapi aku setuju kalau ini, aku suka. Tapi itu sekali lagi baru ya tadi. Tapi ini artinya ya dari uraian dari apa Kang Guru sama Hudi, nggak ada satupun yang sangat convincing untuk mengatakan bahwa satu, Atlantis itu bahwa benar-benar ada, ya kan? Betul? Dan kalaupun ada yang tenggelam, apakah itu di lokasi tertentu? Belum ada yang confirm ya? Belum. Kita punya puluhan peradaban, kita punya puluhan kota yang sudah ditemukan di dalam air. Belum tentu Atlantis. Belum tentu, gitu. Bahkan di Mesir itu banyak itu yang Cleopatra apa di dasar laut itu. Ya termasuk juga yang katanya bekas roda Firaun itu di Laut Merah itu juga kan situ ditenggelam. Itu kan bukan hanya roda itu juga, tapi juga bangkai kuda, baju perang dan sebagainya yang menunjukkan itu di sana ada sebuah peradaban besar. Ada yang mengatakan wah itu yang Nabi Musa membelah Laut Merah juga fiktif gitu, ada juga ya. Ada. Tapi ada yang ngebahas ditemukan ini gitu. Jadi ini kadang-kadang kecampur-campur tuh ya. Karena belief orang kan beda-beda. Kalau kita percaya apa dengan kitab suci kita tahu karena itu kan diceritakan di dalam kitab suci gitu ya. Jadi betul.
Oke, jadi menurut saya ini menarik. Atlantis. Ini lagi-lagi Hollywood berperan nih. Saya ingat banget dulu, saya kenal itu dari The Man from Atlantis tuh. Oh iya, saya jadi- nonton itu. Wah, ketahuan umurnya tuh. Ya, The Man Saya nggak from tahu Atlantis. itu. Series dulu di TVRI. Iya, iya. Oh, oke. Wah, The Man from Atlantis. Yang tangannya selaput-selaput gitu. Selaput gitu, dia muncul di dunia. Udah nonton belum? Nggak nonton, justru nggak tahu, Berapa belum. sih nah gini. The Man from Atlantis, banyak sekali area film-film Hollywood ya, The Lost City gitu-gitu Iya. yang bercerita. Memang asik ya, berhayal tentang sebuah imajinasi. Sama waktu akan ngomong apa kota imajiner Indonesia itu. Iya, Saranjana itu. Saranjana. Iya. Itu. Dan bukan hanya satu, ada banyak. Di Indonesia kena Wendira yang lebih populer sebelumnya. Di barat juga kan banyak kota-kota yang katanya hilang atau ini nih apa? Yang di Jawa di juga Nepal, ada. di Nepal tuh ada kota yang hilang tuh, yang dihubungkan dengan sorga itu. Apa namanya ya? Kok saya jadi lupa? Shambhala, Shangri-La sekarang kita nyebutnya. Shangri-La itu kan kota imajiner juga, kota Iya. utopis ya. Kota utopis. Kota yang indah banget gitu. Iya. Makanya satu keindahan kadang-kadang digambarkan sebagai dinamai Shangri-La. Makanya itulah fiksi. Ya. Fiksi. Manusia kan Fiksi. nggak mungkin cuman saklek-saklek all science ya. Kering Iya. banget Iya. kalau kita Betul. semuanya harus ada bukti secara scientific, betul ya Kang ya? Iya, betul. Kadang-kadang kita justru hidup tuh dengan imajinasi, dengan misteri, yang itu yang kita bahas sehari-hari tuh. Dengan berbagai macam persepsi. Iya. Kita aja tentang Gunung Padang belum ada kesepakatan tuh. Belum. Kalau ini sebenarnya apa sih? Iya. Apakah itu piramid tertua, ya kan? Dan Apakah- yang berdebat itu profesor. Profesor, biarkan itu kan semua menjadi hidup. Iya. Yang jelas kita harus sama-sama saling menghargai pendapat. Ya. Betul. Saya cuma mau menyampaikan, Kang. Saya baru pulang dari Tidore, diundang oleh wali kota Tidore, Sultan Tidore. Jadi Enrique Maluku yang saya temukan sebagai pengeliling bumi pertama itu confirm. Ada filmnya, ada film dibuat oleh sineas Spanyol, judulnya adalah Miguel Hans and Elcano. Oh iya. Di dalam kapal, dalam perjalanan itu dia ngomong dengan apa Enrique, "We'll bring you home." Oh, Ya, ada jadi, di situ. oh ya ada. Dan kemudian dia ada muncul di Tidore. Ya, kemarin kita bedah buku, gila, Kang. Kita bedah buku tentang Enrique, itu confirm dari Tidore. Karena dulu waktu kerajaan Tidore kan luar biasa. Iya, iya, Lebih besar besar. dari Ternate. Iya. Dan yang disebut dengan Molucas, Spice Island, itu bukan adalah Ambon. Tidore, iya. Ya, bukan spesifik Ambon. Kalau orang kita kalau ngomong Maluku kan Ambon nih. Iya. Ternyata itulah Tidore. Tidore itu kekuasaannya sampai ke Papua segala macam. Iya, betul, Kerajaan tua dan sangat dihormati. Jadi kita udah confirm kan kemarin Wapres datang ya untuk meresmikan kita bedah buku, dan yang membuat saya bersyukur banget Wapres menyampaikan, Mas Helmi, saya udah baca novelnya sampai habis. Wah. Sampai habis. Jadi menurut saya ya confirm. Dan lucu ya di film itu waktu dia datang ke Tidore ada dialog-dialog dalam bahasa Tidore yang kita tidak salah. Nangis kan? Nangis orang Tidore. Sama dengan yang di buku itu yang Iya. istilah-istilah. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa Enrique itu orang Maluku confirm. Iya. Jadi menurut saya ya terima kasih untuk dukungan, walaupun banyak sekali yang skeptis ngatain. Saya kemarin waktu posting dari Tidore bilang, itu kan masih kontroversi di Portugal, di Spanyol. Gue bilang, ya lo jangan ngomong, mana buktinya. Sejarah adalah adu hipotesis, betul? Betul Ya, sekali. jadi kalau saya mengatakan bahwa saya menemukan bukti bahwa Enrique orang Maluku, kamu harus cari bukti bahwa Enrique bukan orang Maluku. Baru hipotesis saya Jadi patah. perang itu bukan di opini, Bukan. perang itu ada dalam penelitian Betul, ilmiah. bukan menang-menangan ngomong. Iya, bukan. Iya. Jadi teliti dulu, pelajari Ya. dulu berbagai kemungkinan-kemungkinan. Dan jangan ngomong hipotesis sembarangan. tersebut. Dan satu lagi nih, kita tuh ada inferior complex. Kita Ya, tuh itu. tidak percaya Yang tadi. bahwa di masa lalu kita hebat banget. Kita pelaut hebat, pembuat kapal hebat, banyak peradaban hebat. Ya, Kita harus bangga, bukan inferior. Nggak bener tuh. Saya bangga. Oh iya dong. Luar Tapi biasa. banyak sekali anak Betul. muda yang begitu. Betul. Bohong. Saya di-challenge sama orang. Ada orang yang ngatain terus, nggak bener karena di Spanyol. Hanya karena dia bisa bahasa Spanyol. no. Dia nggak percaya. Enrique emang kembali ke Tidore, ke Maluku. Ada buktinya. Saya bilang, nggak perlu Enrique itu sampai pulang. Karena kalau dia dari Maluku ke Demak, ke Palembang, ke Melaka, diculik Miguel Hans, dibawa ke Spanyol untuk nyari sponsor. Raja Carlos jadi sponsor karena ada Tordesillas perjanjian. Tordesillas. Dia harus nggak boleh ngambil jalur Portugis. Dia ambil jalur baru ke benua Atlantik, benua Pasifik.
Waktu dia nyampe di Cebu, di mana Magellan dibunuh, Dibantai. dibantai, artinya Magellan tidak finish 360 derajat. Enrique sudah 365 derajat. Iya, Ayo. karena berangkatnya dari Gua situ. nggak peduli dia nyampe balik ke Tidore atau tidak. Jadi, jadi berapi-api gua. Tapi Tahu saya nggak? happy banget. Tahu nggak? Itu Magellan itu susah mati waktu di Filipina itu. Iya. Dipotong-potong masih hidup terus ya. Weh, kenapa? Oh iya, Tepus. Iya. beneran nih. Beneran. Saya nggak bertahu. Jadi Nggak tahu saya itu. Jadi iya, dia kan diserang sama suku pedalaman di Ya. Filipina itu. Ya itu, tangannya dibuntungin dulu, masih ngelawan. Wah, sampai Oh iya, kalau perjuangan itu. sampai habis itu. Ya. Sampai habis baru mati. Magellan. Magellan. Oke, semoga kita akan terungkap fakta-fakta baru atau kita akan ngebahas misteri-misteri baru Yes. ya yang menyangkut Indonesia terutama. Request aja nih, Bang. Request Di kolom aja komentar. ya. Jadi kalaupun termasuk Anda nggak setuju, nggak ada masalah. Tapi tetap santai-santai aja lah, Karena kita tetap harus menghargai perbedaan pendapat. harus bertoleransi dalam kontroversi. Kontroversi. Jangan disingkat. Gue baru mau ngomong, dia langsung jangan disingkat. Dia yang paling keberatan untuk disingkat, saudara. Padahal bisa aja disingkat jadi KNTL gitu. Iya. Kan iya. KNTL bisa diartikan kental gitu. Iya. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Kita jumpa dengan topik selanjutnya. Bye-bye.